Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nurutami, NIM 20210501020003. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai aspek analisa pembiayaan. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu yang pertama persyaratan analisis pembiayaan, kemudian yang kedua informasi dan data yang diperlukan, yang ketiga sumber dan cara memperoleh informasi analisa pembiayaan, dan yang keempat feasibility study pembiayaan. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya bahas satu persatu. Sebelum masuk ke poin-poin yang telah disebutkan sebelumnya, sebaiknya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan analisis pembiayaan. Jadi, analisis pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting dan patut diketahui dari nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Tujuan dari analisis pembiayaan yaitu untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang akan dibiayai. Dengan demikian, rekomendasi yang benar dan objektif dapat diberikan. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persyaratan analisis pembiayaan. Dalam kegiatan analisis pembiayaan, meliputi aktivitas termaksud dalam pengumpulan informasi dan data yang diperlukan untuk bahan analisis. Kualitas hasil analisis sangat tergantung pada 3 faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor data analisis, dan teknis analisis. Yang pertama, faktor sumber daya manusia. Analisis pembiayaan dilaksanakan oleh account officer atau AO yang harus memiliki keterampilan yang bersifat teknis maupun pengetahuan yang bersifat teoritis, di samping mempunyai mental yang kuat. Oleh karena itu, account officer harus memenuhi syarat-syarat, yaitu yang pertama, sudah biasa dengan formulir analisis dan cara analisis, kemudian mengetahui spreadsheet, program untuk analisis pembiayaan. Selanjutnya, memiliki pengetahuan tentang pengertian yang tepat mengenai prinsip-prinsip pembiayaan, lalu mengetahui praktik atau kebiasaan dalam perdagangan atau perusahaan, dan mempunyai wawasan luas dalam bidang keuangan atau permodalan, manajemen, akuntansi, dan ekonomi. Terakhir, memiliki mental yang kuat sehingga tidak mudah terpengaruh. Yang kedua, faktor data analisis. Informasi dan data yang diperlukan harus lengkap, dapat dipercaya, dan akurat. Untuk mendekati hal tersebut dapat ditempuh dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan penelitian secara fisik atau on the spot. Yang kedua, untuk laporan keuangan atau neraca dan daftar laba rugi bisa dengan cara meminta bantuan akuntan. Dan terakhir, teknis analisis. Analisis harus dilakukan secara teliti dan mengikuti ketentuan. Secara umum, teknik analisis meliputi 2 macam, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Materi selanjutnya yaitu informasi data yang diperlukan. Informasi dan data yang diperlukan ini mencakup semua keterangan dan data yang diperlukan untuk bahan analisis sehubungan dengan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh pemohon. Berikut ini informasi dan data yang harus dipenuhi untuk permohonan pembiayaan. Yang pertama, informasi dan data umum tentang nasabah. Nah, adapun informasi dan data umum tentang nasabah diantaranya yaitu yang pertama, surat permohonan pembiayaan dari nasabah. Yang kedua, akte pendirian dan perubahan-perubahan serta pengesahan dari instansi yang berwenang, antara lain firma, CV, PT, yayasan, dan koperasi. Yang ketiga, izin untuk mengajukan permohonan pembiayaan, antara lain firma, CV, PT dan yayasan sesuai dengan akta pendirian, sedangkan koperasi izin khusus dari Departemen Koperasi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. Yang keempat, surat kewarganegaraan. Yang kelima, izin usaha dan tanda daftar perusahaan atau TDP dari Departemen Perdagangan.
Yang keenam, izin undang-undang gangguan sesuai ketentuan Pemda setempat. Yang ketujuh, neraca dan daftar rugi atau laba 2 tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan. Yang kedelapan, jika pemohon pembiayaan itu atas nama pribadi, maka yang bersangkutan tidak wajib melampirkan laporan keuangan pada SPT tahunan PPH. Hanya diwajibkan menyampaikan fotokopi SPT tahunan PPH. Yang kesembilan, realisasi usaha minimal 12 bulan atau minimal 6 bulan terakhir. Yang kesepuluh, rencana penggunaan pembiayaan. Yang ke-11, proyeksi LR minimal selama jangka waktu pembiayaan yang diminta. Yang ke-12, cash budget atau cash flow projection untuk periode selama jangka waktu pembiayaan yang diminta, serta rencana penarikan dan pelunasan pembiayaan. Yang ke-13, kurikulum vitae dari para pengurus meliputi antara lain umur, pendidikan, pengalaman, serta pas foto para pengurus dan komisaris. Ke-14, rekomendasi atau referensi dari pihak ketiga. 15, kopi surat tanda pembayaran pajak perseroan tahun terakhir. Ke-16, surat fiskal PBB dan NPWP yang telah dilegalisasi. Kemudian, daftar jaminan yang ditunjukkan jenis barang, jumlah atau ukuran, lokasi, nilai yaitu utama, tambahan, sumber penilaian, kemudian status kepemilikan dan kopi bukti kepemilikan. Ke-18, keterangan mengenai hubungan dan jabatan setiap anggota pengurus dengan pengurus lain, jika ada. Yang ke-19, keterangan mengenai keadaan perusahaan, apakah pernah pilot, pernah masuk dan masih terdaftar dalam blacklist yang bersangkutan, apakah pernah dihukum penjara. Yang ke-20, mutasi rekening minimal 6 bulan. Yang ke-21, penjelasan mengenai hubungan permohonan dengan lembaga keuangan. Dan yang terakhir, penjelasan mengenai hubungan permohonan dan lembaga keuangan lain. Lanjut, informasi dan data khusus untuk pembiayaan modal kerja. Yang pertama, pembiayaan ekspor. Fasilitas pembiayaan modal kerja dalam rangka ekspor adalah fasilitas pembiayaan berdasarkan kebutuhan modal kerja eksportir dalam rangka kegiatan ekspor barang maupun jasa dengan menggunakan prinsip syariah. Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan para pihak yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau margin atau bagi hasil. Yang kedua, pembiayaan perdagangan lokal atau dalam negeri. Pembiayaan untuk distribusi pangan. Data yang diperlukan adalah surat penunjukan sebagai distributor dan subdistributor oleh supplier pemasok. Kemudian keterangan mengenai tempat penyimpanan gudang. Selanjutnya keterangan daerah pemasaran dan penyaluran, lalu jatah penebusan per bulan yang diberikan oleh pemasok berikut bukti-buktinya. Selanjutnya daftar langganan, lalu realisasi dan rencana pembelian dan penjualan 12 bulan atau minimal 6 bulan. Kemudian yang terakhir daftar dan kapasitas alat angkut yang dimiliki atau disewa perdagangan umum atau toko. Pembiayaan industri. Informasi yang diperlukan yaitu yang pertama umum adalah alat-alat produksi yang digunakan, kemudian realisasi produk dan penjualan 6 bulan terakhir, kemudian cara dan daerah pemasaran yang dilaksanakan saat ini, lalu bahan baku dan pembantu yang dipergunakan dan cara memperolehnya, dan terakhir itu stok terakhir dalam kuantum dan nilai. Yang kedua, keterangan mengenai proses produksi, yaitu lama proses produksi, jalannya proses produksi, dan rendemen. Yang ketiga, industri produksi tertentu. Yang pertama, industri makanan dan minuman memerlukan surat izin dari Lembaga Higien Nasional Daerah. Kemudian industri bahan bangunan memerlukan surat izin keterangan dari Lembaga Penelitian Bahan Bangunan.
Selanjutnya, pabrik es atau minuman memerlukan surat keterangan dari Lembaga Penelitian Air Minum, lalu tekstil memerlukan surat keterangan dari Departemen Perindustrian, kemudian obat-obatan atau farmasi itu memerlukan surat izin dari Departemen Kesehatan dan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Daerah. Lalu industri pertambangan memerlukan surat izin atau kuasa penambangan atau eksploitasi dari Departemen Pertambangan dan Energi. Dan yang terakhir, penggilingan padi yaitu memerlukan surat izin usaha dari Dinas Pertanian setempat. Yang keempat, pembiayaan modal kerja. Pembiayaan modal kerja adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan modal kerja usaha sehingga kelancaran operasional dan rencana pengembangan usaha akan terjamin. Dan yang terakhir yaitu hotel, kontrakan, dan sebagainya. Data mengenai keadaan perusahaan, yaitu lokasi hotel berikut keuntungan lokasinya, tahun pembangunan atau rehabilitasi atau modernisasi, dan perluasan hotel, jumlah kamar, status hotel, dan lain-lain. Kemudian data mengenai rencana usaha pemohonan antara lain yaitu realisasi pendapatan dan pengeluaran 12 bulan atau minimal 6 bulan terakhir. Kemudian cara pemesanan yang direncanakan, kemudian okupansi rate yang direncanakan, lalu surat penunjukan kerja atau SPK, dan lain-lain. Informasi dan data khusus untuk pembiayaan investasi. Yang pertama, pembiayaan investasi sektor industri. Yang kedua, pembiayaan investasi sektor perkebunan perhutanan. Yang ketiga, pembiayaan investasi sektor peternakan. Yang keempat, pembiayaan investasi sektor. Yang kelima, pembiayaan investasi jasa angkutan darat. Yang keenam, pembiayaan investasi jasa angkutan laut, udara, sungai. Dan yang ketujuh, pembiayaan investasi hotel, apartemen, real estate. Kemudian yang kedelapan, personal loan. Yang kesembilan, pembiayaan pemilikan rumah, KPR. Dan yang terakhir, pembiayaan kendaraan bermotor atau KKB. Materi berikutnya yaitu sumber dan cara memperoleh informasi. Yang pertama, sumber informasi. Setelah mengetahui informasi dan data yang diperlukan atas pembiayaan yang diminta oleh calon debitur atau pemohon, maka account officer perlu mengetahui dari mana informasi atau data yang diperlukan tersebut dapat diperoleh. Setelah itu, bagaimana cara untuk memperolehnya? Sebagian besar informasi atau data yang diperlukan bersumber dari nasabah sendiri. Selain itu, juga dapat diperoleh dari pihak ketiga. Sementara itu, catatan yang dimiliki sendiri yang berhubungan dengan pemohon atau calon debitur dapat pula dipergunakan sebagai informasi. Yang kedua, cara memperoleh informasi. Dalam memperoleh informasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, interview atau pengisian barang yang disediakan. Berikut penyampaian data yang diperlukan. Interview adalah mengadakan pembicaraan secara langsung dengan calon debitur untuk memperoleh keterangan-keterangan dan mengecek kebenaran data. Yang kedua, pemeriksaan setempat atau on the spot. Pemeriksaan langsung ke tempat nasabah untuk meneliti secara fisik kebenaran data pemohon, pembiayaan atau aktivitas usaha nasabah disebut dengan pemeriksaan setempat. Yang ketiga, aspek teknis, yaitu lokasi dan layout, tenaga kerja atau tenaga ahli atau karyawan, pengalaman kerja di bidang usaha yang bersangkutan, alat-alat produksi, kapasitas mesin atau produksi, proses produksi, dan yang terakhir, maintenance facilities. Lanjut, feasibility study. Feasibility study adalah hasil studi yang menggambarkan keadaan dan prospek suatu proyek, baik dari segi teknis maupun ekonomis. Kegunaan feasibility study yaitu sebagai salah satu alat yang dapat membantu bank dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan. Antara lain yang pertama dapat digunakan untuk bahan pengawasan.
Mengingat bahwa keperluan feasibility study tidak saja pada saat pengajuan pembiayaan, tetapi juga pada waktu pembiayaan sedang berjalan. Yang kedua, dapat memudahkan dan memperlancar proses analisis pembiayaan karena data yang diperlukan bank cukup terpenuhi dan dapat dipertanggungjawabkan. Keperluan akan feasibility study diatur sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap permohonan pembiayaan investasi dalam jumlah tertentu, di samping nasabah harus menyampaikan project proposal, juga harus menyampaikan feasibility study yang disusun atau dibuat oleh konsultan. Yang kedua, feasibility study tidak saja diminta pada saat pengajuan pembiayaan baru, tetapi juga untuk pembiayaan-pembiayaan yang sedang berjalan sepanjang bank menilai bahwa suatu proyek yang telah mendapat pembiayaan perlu feasibility study. Biaya penyusunan atau pembuatan feasibility study ditanggung oleh nasabah. Nah, aspek-aspek yang harus dimuat dalam feasibility study yaitu yang pertama aspek yuridis, yakni penelitian ditunjukkan pada hal-hal yang berhubungan dengan masalah legalitas usaha, seperti status hukum perusahaan, kapasitas yuridis calon debitur, akte pendirian dan perubahan, serta legalitas usaha atau izin-izin yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. Yang kedua, aspek organisasi atau manajemen. Dalam hal ini, penelitian meliputi bagaimana bentuk dan sifat organisasi serta sampai sejauh mana wewenang dan tanggung jawab setiap tingkat atau bagian yang ada dalam struktur organisasi. Kemudian kemampuan, kewibawaan, pengalaman dan pendidikan, serta yang terakhir karakter, yakni sifat pribadi dan kebiasaan-kebiasaan pengurus perusahaan. Yang ketiga, aspek ekonomi makro, yakni keadaan dan prospek ekonomi secara makro yang mempunyai pengaruh besar terhadap kelancaran usaha perusahaan atau proyek. Yang keempat, aspek teknis, yakni pembahasan ditunjukkan pada masalah-masalah teknis pelaksanaan usaha yang bersangkutan. Oleh karena prinsip dari suatu usaha produksi adalah penyatuan modal, tenaga, dan bahan-bahan ke dalam suatu bentuk produksi, maka hal-hal yang perlu ditelaah adalah lokasi perusahaan, penelitian dilakukan terhadap tempat strategi perusahaan dalam hubungannya dengan jaringan kegiatan ekonomi di kawasan tersebut, khususnya berhubungan erat dengan kegiatan usaha itu sendiri. Kemudian dalam hal kedudukan perusahaan terpisah dari tempat kegiatan usaha, maka pembahasan ditunjukkan pada tempat kegiatannya, serta bagaimanakah hubungan antara kedudukan dan tempat kegiatan usaha dilaksanakan. Selanjutnya luas areal atau barang modal dan kapasitas, dan tenaga kerja, serta yang terakhir bahan baku. Yang kelima, aspek keuangan. Dalam hal ini, penelitian dan penilaian meliputi segi-segi yang menyangkut keadaan keuangan perusahaan sebelum mengajukan pembiayaan, serta akibat-akibat yang timbul setelah pembiayaan diberikan. Yang pertama, penilaian kembali atas komposisi dalam permohonan pembiayaan. Yang kedua, kalkulasi harga pokok baik yang lama maupun yang baru, tren harga pokok baru dan jangka waktunya. Yang ketiga, perhitungan harga jual yang lama dan yang baru. Yang keempat, perkiraan pendapatan perusahaan minimal selama jangka waktu pembiayaan atas usaha sampingan yang dapat digunakan sebagai sumber pelunasan. Yang kelima, perkiraan pendapatan ini dituangkan dalam bentuk projected income statement dan projected balance sheet. Yang selanjutnya disusun cash flow projected minimal selama jangka waktu pembiayaan. Yang keenam, jadwal penarikan dan pelunasan pembiayaan. Yang ketujuh, modal kerja yang tersedia ke dalam mengajukan pembiayaan dan berapa jumlah modal kerja baru sebagai akibat adanya rehabilitasi, ekspansi, modernisasi, dan proyek baru dengan menyebutkan dari mana sumbernya. Yang kedelapan, neraca perkiraan rugi laba 2 atau 3 tahun terakhir dan bagaimana likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio-rasio keuangan lainnya. Dan yang kesembilan,
Jaminan yang dapat diberikan disertai dengan penjelasan dalam hal jenis, letak, luas atau ukuran, status kepemilikan, dan nilai taksasinya. Yang keenam, aspek pemasaran. Pembahasan ditunjukkan pada hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan pemasaran dari perusahaan, khususnya atas produksi yang dihasilkan, yaitu meliputi yang pertama, kemanakah hasil produksi dipasarkan, yang kedua, sampai sejauh mana kemampuan bersaing dari produk yang dihasilkan dengan produk sejenis lainnya, serta dengan barang-barang substitusinya. Yang ketiga, siapakah pembeli atau konsumen hasil produksi tersebut? Apakah penjualan dilakukan dengan tunai atau pembiayaan, ataukah atas dasar kontrak, dan bagaimana dengan jangka waktu penyerahan barang? Yang keempat, bagaimana selera konsumen atas jenis produk tersebut? Yang kelima, fluktuasi harga baik dalam maupun luar negeri. Yang keenam, prospek pemasaran hasil produksi. Yang ketujuh, stok hasil produksi untuk memenuhi kontinuitas pemasaran. Dan yang kedelapan, keadaan pemasaran barang-barang baik lokal maupun ekspor. Yang terakhir, aspek sosial. Pembahasannya tentang lingkungan sosial usaha yang bersangkutan, yaitu meliputi yang pertama, sampai sejauh mana proyek atau usaha yang dibiayai dapat menampung tenaga kerja. Yang kedua, sampai sejauh mana usaha yang dibiayai dapat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi setempat, dan sampai sejauh mana dukungan masyarakat terhadap usaha tersebut. Yang ketiga, bagaimana sikap pengusaha terhadap usaha yang telah ada dan terhadap usaha baru tersebut. Kemudian yang keempat, andal, dan yang kelima, peranan kantor konsultan. Sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.